Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, kembali lagi di channel Dot dalam acara ngopi. Pada kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber atau pada kiai. Pertanyaannya begini, bahwasanya kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena pada Allah, gitu ya. Cuman ketika kita berbicara seperti itu, tidak mungkin Allah memberi padol atau rahmat dengan memasukkan kita ke dalam surga tanpa kita berbuat amal. Bagaimana tanggapan Kiai mengenai hal seperti itu? Mangga dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Jadi untuk menyikapi terkait keterangan bahwasannya kita itu masuk surga bifadlillah, dan ketika masuk neraka itu biadlillah, semata-mata masuk surga kena fadl anugerah Allah, dan semata-mata masuk neraka itu karena keadilan Allah. Otomatis yang dipertanyakan tadi itu, kalau gitu kenapa kita harus beramal gitu kan? Kalau memang semata-mata masuk surga itu karena fadl Allah dan masuk neraka karena keadilan Allah, toh amal kita tidak bermanfaat, begitu bukan? Semacam itu. Jadi untuk menyinkronkan antara keterangan kita masuk surga bifadlillah dan masuk neraka biadlillah, sementara kita diperintah untuk beramal. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang hamba hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga hamba tersebut merubah dirinya sendiri. Artinya, kata Allah dalam ayat lain, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Nah, jadi untuk mensinkronkan keterangan tadi, sehingga ketika kita beramal, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu, yang Allah hakimi itu sesuai daripada syariatnya. Orang yang masuk surga dengan amalnya, sementara kata tadi bukan dengan amalnya. Ya betul, semata-mata dengan fadl Allah. Allah yang membentuk manusia, Allah yang menjadikan manusia. Jadi segala sesuatu itu terserah Allah. Bukan berarti amal kita tidak berfaedah. Bukan berarti dengan adanya keterangan tersebut kita tidak boleh beramal. Tapi untuk menyikapi di jalan tengahnya itu, antara keterangan yang satu dan keterangan yang lainnya, yang tadi menyatakan bahwa semata-mata masuk surga itu dengan fadl Allah, sehingga ketika kita beramal itu kita tidak pede, kita tidak iktikad bahwa kita dengan amal kita bisa masuk surga. Karena tadi ketika kita berbicara bab iktikad, otomatis kita kembali lagi kepada bahasan ilmu tauhid. Sekalipun kita beramal, kita tidak boleh meniktikadkan bahwa amal kita yang menjadikan kita masuk surga. Jadi keterangan bahwa semata-mata kita masuk surga dengan fadl Allah, sehingga untuk mencegah diri kita agar tidak ta'alluq i'tiqad kepada amal, kepada amal kita sendiri, sebagaimana yang dulu pernah kita bahas dalam ilmu tauhid, bahwasannya asbabul adi, amal itu hanyalah sebagai asbabul adi, dibagi menyikapinya kepada 5 bagian.
ketika kita meniktikadkan bahwa amal kita lah yang menjadikan kita sebab masuk surga, bahwa ilmu kita lah yang menjadikan sebab kita pintar, bahwa belajar kita lah yang menjadi sebab kita pintar tanpa kita melibatkan Allah, faqad kafara. Jelas orang tersebut kufur. Jadi artinya bukan berarti kita tidak boleh beramal. Adapun yang menghakimi adalah Allah. Sehingga dalam satu keterangan itu diambil dari keterangan hikam yang tadi, ya kan, pengajian tasawuf. Bahkan di dalam hikam itu min alamatil i'timadi alal amal nuksonur rojai, kalau tidak salah. Di antara ciri kita bergantung percaya kepada amal bukan kepada Allah itu ketika kurangnya kita beramal, ketika terjadinya dosa terhadap diri kita sehingga kita tidak yakin atas keagungan Allah, atas kebesaran Allah. Jadi pengharapan kita kepada Allah itu berkurang dengan sebab berkurangnya amal kita. Itu jadi salah satu ciri manusia berpegang teguh kepada amalnya sendiri. Nah, berarti kesimpulannya bukan berarti kita tidak boleh beramal, karena jelas Allah yang memerintahkan. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali untuk beribadah. Nah, namun keterangan tersebut jangan sampai amal kita menjadi sandaran kita sehingga kita lupa bahwa yang memberi anugerah, bahwasannya yang menghakimi, yang maha kuasa itu adalah Allah. Sehingga ada satu kisah ketika seorang hamba mau dimasukkan ke dalam surga. Udkhulil jannah bifadli, kata Allah. Masuklah engkau ke dalam surga dengan anugerah. Si hamba tersebut protes. Karena dalam kisah tersebut si hamba itu dia ahli ibadah. Selama hidupnya dia ahli ibadah. Akhirnya kata Allah, ketika kamu ingin dimasukkan ke dalam surga atas amalmu sendiri, bukan semata-mata karunia dari Allah, bukan semata-mata fadl dari Allah, silahkan. Amal engkau sekian puluh tahun silahkan kau bandingkan dengan rahmatku. Satu saja rahmatku, diberi sehat dalam beribadah. Andaikan kau tidak diberi sehat, andaikan kau tidak diberi nikmat akal, tidak diberi nikmat mata dan lain sebagainya, nikmat-nikmat dari Allah, maka kau tidak akan bisa ibadah. Nah, maka disitulah kata Allah, udkhulinar. Kalau kau ingin masuk ke surga atas anugerah, atas amalmu sendiri, silahkan kau masuk ke neraka. Karena amalmu itu tidak sebanding dengan rahmat yang Allah berikan, dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kata si hamba tersebut, ampunilah aku ya Allah, maka masukkanlah aku ke dalam surgamu atas anugerah engkau. Disitulah Allah masukkan hamba tersebut yang ahli ibadah tersebut dengan anugerah Allah. Artinya ketika kita berpegang teguh kepada amal kita sendiri, sehingga kalau istilah bahasa kita kebablasan, tanpa melibatkan Allah, terlalu pede dengan amal sehingga kita lupa dengan Tuhan kita sendiri. Nah, kita lupa dengan Tuhan kita sendiri sehingga kita terlalu pede dengan amal kita. Sementara tadi itu kata di awal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang terkecuali seseorang tersebut berkeinginan merubah dirinya sendiri. Nah, jadi Allah merubah seseorang, Allah memasukkan surga seseorang itu dengan amalnya masing-masing sesuai dengan syariatnya si hamba tersebut. Jadi seperti itu. Intinya kesimpulan dari keterangan tadi itu bukan berarti amal kita sia-sia, tapi ketika kita beramal kita tidak boleh beriktikan atau kalau bahasa Sunda itu tetegenan karena amal orang sorangan. Gitu. Ketika orang tetegenan karena amal orang sehingga poho anu mere yang bisa menjadikan kita ahli ibadah ini siapa? Yang menggerakkan kita ibadah siapa? Yang memberi kita nikmat sehat, nikmat mata, segala macam sehingga kita bisa ibadah, sehingga kita beramal, itu siapa? Nah, makanya tadi itu dibahas, ketika kita berpegang teguh kepada amal kita sendiri tanpa melibatkan Allah dalam ilmu tauhid, maka faqad kafara. Semata-mata jelas kita telah terjerumus kepada kekufuran. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Adapun babar luasnya itu sudah dibahas pada podcast yang dulu.
Jadi tidak bisa dibenturkan antara keterangan Allah menyuruh kita untuk ibadah. Sementara dalam keterangan tadi Allah memasukkan seorang ke surga dengan fadolnya, ya kan? Ya. Dengan fadolnya. Jadi tidak bisa dibenturkan sehingga timbul pertanyaan, gitu kan? Kalau gitu buat apa kita beramal di dunia? Buat apa kita ibadah? Buat apa kita sholat? Buat apa kita ngaji? Buat apa kita zakat dan segala macam? Jadi keterangan tersebut jangan sampai kita belokkan ke arah sana, tapi dijadikan bahwa keterangan tersebut itu untuk meneguhkan diri kita agar tidak berpegang teguh kepada amal kita. Jadi sebetulnya itu tidak ada yang berbenturan antara satu ayat dengan ayat lain, itu tidak ada yang berbenturan sehingga menopang satu sama lain. Contoh cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah suatu ketika Allah berikan cobaan sakit gigi. Nabi Musa sakit gigi sampai obat manapun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sasadu. Akhirnya Nabi Musa mengeluh kepada Allah, meminta, ya Allah berikan saya petunjuk, ya kan, untuk mengobati sakit gigi tersebut. Akhirnya Allah memberikan wahyu. Nabi Musa ambil daun ini, daun ini, daun ini, dan Nabi Musa pun menuruti apa yang Allah perintahkan. Nah, ketika Nabi Musa mengambil daun tersebut, mengobati sakit giginya, nah disitulah sembuh. Terjadilah kedua kali. Terjadilah kedua kali, Nabi Musa kembali sakit gigi, dan Nabi Musa langsung mengambil si obat tersebut. Si daun tersebut langsung Nabi Musa ambil, langsung Nabi Musa obati ke giginya sendiri. Ketika itu sakit giginya bukan hilang, tapi malah lebih parah. Nah, akhirnya Nabi Musa pun munajat kepada Allah, ya Allah, dulu waktu saya sakit gigi, waktu saya merasakan sakit gigi ini, saya benar bermunajat kepada Engkau dan Engkau tunjukkan daun ini, obatnya ini, spontan sakit gigi saya langsung sembuh. Tapi kok sekarang tidak? Apa jawaban Allah? Karena pas pertama Engkau itu berpegang teguhnya kepada saya, meminta kepada saya, dan ketika kejadian yang kedua kali Engkau percaya kepada daun itu, bukan kepada saya, kata Allah. Nah, jadi seperti itu. Sehingga nah keterangan itu kita masuk surga bukan dengan amal kita, kita dapat nikmat segala macam itu bukan dengan amal kita. Amal itu hanyalah pelantara, tapi Allah tidak menyebabkan sesuatu, tidak memberikan sesuatu terkecuali dengan sesuai dengan amal-amal manusia. Nah, tadi itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi keterangan yang tadi itu intinya menegur kita untuk tidak berpegang teguh kepada amal kita sendiri. Nah, toh lantas ketika kita anggap bahwa keterangan tersebut sampai timbul pertanyaan otomatis, kenapa kita harus ibadah? Nah, kalau kita sambungkan ke pertanyaan seperti itu, justru ke depannya semakin jauh itu semakin fatal. Karena ketika kita punya asumsi, mengasumsikan keterangan itu sampai kita sia-sia beramal di alam dunia itu, nantinya keluarlah antara bertentangan dengan Allah, ayat Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, al-ayat. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah atas apapun yang Allah perintahkan dan yang Rasul perintahkan. Jauhi semua larangan yang Allah larang dan yang Rasul larang. Nah, nanti bertentangan. Makanya jadi kesimpulan ayat itu bukan berarti amal kita sia-sia, tidak. Amal kita tidak sia-sia. Allah mengganjar sesuai yang kita amalkan dan Allah pun menyiksa sesuai yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu. Cuma satu lagi terakhir. Nah, tapi kok selama ini umpama kebanyakan orang mukmin, orang yang maksiat, tidak Allah siksa, malah hidupnya semakin tenang, malah hidupnya semakin senang gitu ya. Orang tiap hari tiap malam maksiat, mungkarat, lalat gitu kan, ibadah tidak mau, nanti tidak mau, tapi kok hidupnya kasat mata gitu, kita itu malah semakin senang. Nah, jadi innallaha innallaha yumhilu wala yuhmilu. Sesungguhnya Allah itu tidak membiarkan seseorang baik dalam amal kebaikan, bukan Allah tidak balas, ataupun dalam amal keburukan, bukan Allah tidak menyiksa, tetapi
innallaha la yumhilu. Allah itu innallaha la yuhmilu, tidak menyia-nyiakan amal seseorang hamba. Hanyalah Allah itu yumhil. Allah hanya memberikan tempo waktu. Ada yang dibalas seketika dan ada yang ditempokan, entah itu esok atau lusa ataupun nanti di akhir dan dibalas. Jadi bukan berarti Allah membiarkan perbuatan seseorang atau tidak mengganjar amal seseorang, akan tetapi Allah hanya memberi waktu. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Adapun tidak akan pernah menyia-nyiakan kemadaratan seorang hamba, pasti kapanpun pasti Allah balas, tidak akan Allah biarkan. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawaban yang alhamdulillah cukup memuaskan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan ataupun dalam perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.